Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang kita bisa bertemu kembali di pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester. Jadi pekan depan, Jumat besok, kita nggak ada kuliah karena ada libur panjang, ya, long weekend. Terus kemudian setelah itu kita akan UTS, ya, mungkin UTS 2 minggu. Sehingga kita mungkin akan berpisah, nggak ikut gini kuliah daring gini mungkin 3 minggu ya. Oke, jadi ini kesempatan kita terakhir untuk mencari ilmu tentang teori periklanan. Maka mari kita berdoa di siang ini semoga lancar, ya, sehat, tidak ada gangguan sinyal, tidak ada gangguan wifi, tidak ada gangguan peralatan, baik HP atau laptop, mungkin kalian menggunakan salah satu atau bahkan mungkin keduanya. Dan yang lebih penting lagi adalah setelah kita melakukan kegiatan di siang ini, kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu bermanfaat ini jadi bekal kalian nanti setelah lulus kuliah. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai atau kita lanjutkan perkuliahan? Ada yang mungkin mau ditanyakan tentang pertemuan-pertemuan sebelumnya? Septian, ini sudah bisa absen? Oh ya, sudah bisa ya. Oke, semuanya bisa berarti. Oke, kita lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Kita lanjutkan tentang model proses komunikasi periklanan, ya. Ya, kita lanjutkan tentang model proses komunikasi periklanan. Untuk aplikasinya, review kembali, flashback sebentar ke belakang. Ada beberapa model proses komunikasi periklanan. Mungkin ada yang bisa menyebutkan apa saja itu model proses komunikasi periklanan yang sudah didefinisikan? Oh, diam semua. Takmar. Ya, nggak dengar saya suaranya. Takmar. Oke, terus. Takmar, Aita. Raisa penyanyi lah. Aita, Pak. Oh, Aita lah, mana pikir Raisa. Masuk model Lavige sama model Aicha. Wah, hebat sekali berarti. Pak Waldi ini suka ini mencatat ini, hebat sekali ya. Bisa ditiru tuh teman-teman. Pak Waldi ini. Kamu kuliah di mana? Kuliah di mana kamu, Di? Apa, Pak? Kamu kuliah di mana? Kuliah. Di Brawijaya. Di Brawijaya. Dulu di TAT, Pak, pernah, Pak. Loh, bukan. Sekarang ini loh, kamu di mana posisinya? Kok beda dengan biasanya? Kok belakangnya terang gitu, bersih kayak di kafe gitu, di warkop gitu? Di kamar, Pak. Oh, di kamar. Oh, di mana? Beda dengan biasanya. Biasanya gelap, sekarang terang. Ini kenapa ini? Habis sholat. Ada punya pencerahan, Pak. Ada pencerahan, Pak. Kalau begini agak gambarnya agak beda ini. Biasanya agak gelap atau bagaimana ini. Ayo teman-teman, kameranya nggak ada yang apa namanya? Suara saya nggak jelas. Suara saya bisa terdengar kan teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, katanya siapa tadi? Eli. Udah dengar suara. Oke ya. Sudah dijelaskan sama Pak Waldi tadi, ada beberapa model. Yang pertama adalah Dagmar, kemudian Aida,
Aita, Levitt Gary Steiner, dan Aicha. Ya, Aicha. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya, ya. Apa aplikasinya dengan kita tahu model proses komunikasi periklanan itu, terus kemudian untuk aplikasinya saat kita membuat iklan, ya. Nah, yang pertama tentu ketika kita ambil misalnya model Aicha, yang pertama kali adalah tahapan di attention. Iklan kita harus attract attention, ya, getting attention, menarik perhatian. Kalau tidak menarik perhatian, bagaimana iklan kita dibaca? Ada beberapa cara, ya. Yang pertama adalah masalah ukuran. Di media cetak yang menggunakan space, makin besar ukuran, makin menarik perhatian, ya. Kemudian yang untuk media yang menggunakan duration, time, kayak televisi dan radio, semakin lama semakin menarik perhatian. Sedangkan untuk media cetak kita bisa menggunakan strategi lain adalah warna, ya, warna yang genjreng, warna yang menyolok. Kemudian untuk media cetak masalah posisi juga penting. Iklan kita letakkan di sampul akan lebih banyak dibaca, ya, ada kesempatan untuk attract attention atau di sampul belakang dan seterusnya. Untuk televisi dan radio, ya, ini diletakkan pas di waktu prime time, ya. Cuma masalahnya prime time di radio dan televisi beda, ya. Mungkin masih ingat prime time untuk radio apa? Apa? Prime time di radio jam berapa? Jam 7 sampai jam 9. Ya, siapa yang mau menjawab? Jam 6 sore sampai jam 10 malam, Pak. Bukan, salah. Pagi sama sore pulang kerja, Pak. Oke, jam berapa kira-kira, Dido? Jam 6 sampai jam 7 kalau pagi. Nah, salah. Salah. Iya. Jam 7 sampai Lupa, Pak, jamnya, Pak. Hah? Siapa yang jawab ini? Malik? jam 7 sampai jam 10 pagi. Ya. Kalau betul sekali. kalau sore jam 4 sampai jam 6. Ya, betul sekali. Ya, kita pakai patokan di Radio Surabaya itu. Ya, kemarin waktu saya masang iklan itu, mereka membagi jamnya itu menjadi 3, prime time A, prime time B, dan regular. Prime time A itu yang kalau pagi itu jam 7 sampai jam 9, ya. Terus kemudian yang sore itu jam 4 sampai jam 6. Kemudian prime time B jam 9 sampai jam 11, atau yang sore itu jam 2 sampai jam 4, ya. Di luar itu adalah regular, ya, pendengarnya nggak terlalu banyak, ya. Yang di regular ini otomatis attract attention-nya nggak terlalu banyak, ya. Kalau televisi, ada yang bisa jawab prime time-nya jam berapa? Sudah absen semua ini, kurang 3 menit loh ini. Bapak. Itu, Pak, habis maghrib itu, Pak, sampai jam 10 malam. Ya, betul, ya. Nah, Pak, Jam- izin ke belakang, Pak, ya. Ya, jadi Jam dimulai berapa? jam, HP-nya nggak di bawah. Horor, Pak. Ya, yang televisi jam 7 ya sampai jam 9, ya. Itu adalah banyak apa namanya, banyak pemirsanya, dan itu attract attention-nya tinggi. Oke. Kemudian pemilihan huruf, ya, dan kemudian layout, ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang trik-trik untuk menarik perhatian calon pembeli, ya. Bagaimana cara menarik perhatian? Tadi ada secara apa namanya, secara teknis, ya. Sekarang secara iklannya, secara kopinya, ya. Yang pertama adalah menggunakan headline yang mengarahkan, ya. Cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan headline yang mengarahkan. Maksudnya mengarahkan itu headline-nya itu sudah langsung menuju ke sesuatu, ya, sudah sampai kemana. Jadi kalau misalnya tujuannya adalah untuk memakai, ya sudah langsung dipakai gitu, ya. Misalnya
Nike gitu, langsung aja pakai. Tagline-nya adalah just do it gitu ya. Sudah langsung apa namanya, sudah langsung mengarahkan ya. Terus kemudian berikutnya adalah tagline-nya itu mudah diingat juga ya, just do it, mudah gitu ya, mudah diingat. Aku dan kau suka Denko. Terus apa lagi? Ada yang ingat tagline apa yang ada di pasaran? Halo? Kok diem semua? Orang pintar minum telang angin, Pak. Nah, betul sekali. Yang asli ada badaknya, Pak. Masa itu tagline? Itu tagline, Mbak. Seingat saya bukan tagline itu kayak apa ya? Terakhir-terakhirnya karena memang ada larutan minum cap penyegarnya cap kaki 3 itu logonya hampir sama itu. Kiko, Pak. Jadi itu untuk itu asli itu badannya itu bukan tagline itu. Apalagi? Kiko, Pak, Kiko. Apa itu? Kiko enak tahu. Ya. Ya, itu contoh ya. Terus kemudian berikutnya kita bisa menggunakan menonjolkan atau menekankan harga ya. Ini kita pakai kalau produknya memang dijual, dalam arti sudah menggunakan konsep promosi ya. Jadi iklannya ini sudah semi hard sale, semi promosi, artinya memaksa untuk pembelian ya. Jadi kalau misalnya kita iklan sabun gitu ya, diharapkan kita ke toko terus kemudian apa namanya beli, sedangkan harganya ya terserah di toko. Tapi kalau kita misalnya memaksa mereka untuk supaya cepetan ya, karena misalnya harganya lebih murah atau apa, ini kita bisa menonjolkan atau menebalkan harga. Contoh, deket-deket Lebaran, iklan dari Ramayana itu menunjukkan seperti ada orang ada pakai baju gitu, terus kemudian diberi kayak kode, diberi kayak apa ya, identitas gitu, garis gitu. Nah ini apa, mereknya apa, harganya berapa, merek apa, harganya apa, mereknya apa gitu. Jadi orang tahu, oh harganya segini, harganya segini gitu ya. Atau kalau saat-saat tertentu toko-toko elektronik itu kadang-kadang bikin iklan terus kemudian diberi harga ya. Ini akan membuat orang akan attract attention ya. Tapi dengan catatan harganya memang attract attention ya. Kalau misalnya normalnya harganya 1 juta terus kemudian tetap diberi harga 1 juta ya orang ya biasa loh, biasa ini nggak ada perbedaan. Tetapi kalau harganya memang itu murah, beda dengan biasanya, misalnya 1 juta jadi misalnya 750 dan itu dibesarin, ya apa namanya, ya itu boleh itu menggunakan attract attention, orang langsung berhenti, loh benar tak ini? Gitu. Nah, kemudian pasti dia akan tergerak hatinya ya. Bisa saja nih dia mungkin tidak mau beli sekarang, dia memang berencana untuk membeli, tapi mungkin 2-3 bulan lagi. Tapi ketika dia melihat ini harga gila dan ini cuma hanya berlaku misalnya hari ini, maka dia dipaksa dalam tanda petik untuk membeli sekarang. Nah, itu namanya attract attention ya. Kira-kira kelemahannya di mana? Atau strateginya kenapa seperti itu? Kenapa? Kenapa seperti itu? Toko atau perusahaan menggunakan harga gitu, kira-kira strateginya bagaimana itu? Kok memang harganya murah? Ada yang mau kira-kira mau menganalisa? Coba diam semua. Lagi cuci gudang, Pak. Cuci gudang itu maksudnya gimana? Barang-barang yang udah yang mangkrak gitu loh, Pak, gak dibeli-beli. Ya, betul. Harga yang barang yang sisa ya, sudah nggak ada nilainya atau nilainya sudah turun. Misalnya cacat ya. Siapa yang sering mampir ke, kalau dulu namanya Makro ya, kalau sekarang namanya Lotte Mart kalau nggak salah. Siapa yang pernah atau sering lah, atau bukan sering, pernah ke sana? Ya. Ada, pernah ke sana? Apa yang kamu amati saat di sana? Ya ini nggak apa-apa, kamu pokoknya sudah penting yang sudah absen kamu ini.
Kalau misalnya kamu sinyalnya mau jelek, ya monggo gak apa-apa, nggak ikut kuliah. Yang penting sudah absen. Oke, Adam, apa? Mau ngomong apa? Tempatnya besar. Oh ya, betul. Ya, tempatnya besar memang. Kalau kita masuk contoh di Lotte Mart, itu ada kayak di apa ya, di sebuah tempat itu ada barang di situ itu murah gitu. Tapi barang murah di situ itu istilahnya nggak perfect ya, nggak sempurna. Contoh isinya 12, cuma di situ isinya 11 atau isinya 10 gitu ya. Jadi bungkusnya merotol gitu ya. Atau bungkusnya nggak ada kemasannya ya. Atau mungkin ada pesok di sedikit gitu ya. Kalau kalian tidak peduli seperti itu, harganya memang murah ya, harganya murah. Jadi benar yang tadi dikatakan siapa tadi bahwa bisa jadi harga murah itu memang barang-barang tersisa ya, barang cuci gudang, artinya ya itu mungkin produk lama ya, sudah nggak ada model lagi, sudah dari pabrik itu sudah nggak jual lagi, daripada itu malah jadi beban dihabiskan aja. Toh sebenarnya barang yang sudah terjual itu sudah untung ya, jadi sisa ini yang saja dijual dengan harga bandrol, harga aslinya. Jadi ulaannya misalnya 800 ya dijual 800 ya, jadi nggak rugi, nggak untung, tapi barang itu habis akan dimasukin barang yang baru lagi ya, kayak gitu ya. Betul. Yang lain mungkin kenapa kok mereka bisa memberi harga murah? Kalian mungkin pernah dapat kayak brosur gitu ya, yang menunjukkan kayak mart-mart besar itu kayak Carrefour, Giant, itu kan ada kayak brosurnya gitu ya. Harganya memang murah-murah ya, minyak goreng apa gitu, buah kayak gitu ya. Nah itu kira-kira mereka menggunakan strategi itu kayak apa? Karena barang itu kan bukan barang gudang, itu saya lihat ya, baru barang, bukan barang-barang bekas ya, bukan barang bekas, maksud saya barang yang sudah sisa, tapi itu memang baru barusan datang. Tapi kenapa kok murah? Biar mau nyoba, Pak. Mau nyoba barangnya biasa, bukan baru kok, maksudnya bukan produk baru, bukan apa ya, sama. Jadi misalnya minyak goreng, cap kunci emas gitu, yang normalnya misalnya 24.000 itu cuma 19.000 atau 20.000 itu murah itu bagi ibu-ibu, emak-emak kayak gitu. Kenapa mereka kok sampai bisa murah seperti itu? Menurut kalian gimana kuncinya? Biasa di Giant itu Pak, kayak harganya itu yang belakangnya itu 99 gitu loh, Pak. Terus? Itu kayak kelihatan murah gitu loh, Pak. Kelihatan murah ya, ya betul ya. Salah satu strateginya adalah harga itu nggak pernah kayak bulat. Jadi misal harganya harusnya 10.000 tapi ditulis misalnya 98.999 atau 99.980, cuma selisih 20 perak gitu. Nanti ya juga nggak ada uang kembaliannya, toh nanti ya dibulatkan, tapi orang merasa itu murah ya. Itu strategi secara apa ya, secara desain ya. Tapi kenapa kok kadang-kadang harganya memang murah ya, ya bukan masalah penyebutan harga, seperti kalau kita lihat di Matahari gitu ya, kadang-kadang Ramayana harganya kan nggak pernah bulat, misalnya 10.000, nggak mesti 9.000 berapa gitu ya. Ini nggak, kenapa murah? Menurut kalian apa strateginya mereka? Coba, gak apa-apa, gak kita salahkan. Coba kita berpikir, mereka kan nggak mungkin rugi ya. Artinya barang yang dijual itu nggak mungkin mereka rugi ya. Yang pertama tadi masuk akal, betul ya. Barang itu yang sudah nilainya itu sudah nol ya gampangannya, atau sudah berkurang ya, dan dia dijual berdasarkan nilai yang tadi sudah berkurang, bungkusnya sudah rusak, atau kemudian jumlahnya sudah tidak seperti aslinya gitu ya, atau yang lainnya itu udah laku semua, ini tinggal gampangannya bonusnya, jadi dijual dengan hanya harga bandrol gitu. Terus kemudian masalah tadi, masalah desain, masalah apa namanya teknisnya, masalah harganya nggak bulat. Tapi ada lagi apa kira-kira mereka? Kau diam semua? Arinal Haq ini rajin ini. Sama tadi. Promo itu, Pak. Biasa. Promo acara, Pak. Kenapa? Promo ada, kayak ada event gitu, Pak.
Promo-promo kayak ada event Nah ya jelas itu memang promo ya. kayak Makanya hari raya kenapa kok dia bisa sampai murah itu kenapa? terus Natal. Ya, Pak, kalau misalnya buat ngerubah harga pasar gimana, Pak? berubah harga pasar. Kalau Murah. berubah harga pasar biasanya dia tidak menggunakan promo, dia main operasi pasar ya kayak apa pemerintah di mana harganya lagi turun ya sudah pemerintah langsung apa yang grojok gitu ya. Nah, itu kadang-kadang dia nggak mau kayak gitu ya supaya tapi itu nggak bisa lama kadang-kadang karena memang tergantung di pasar kalau harganya memang tinggi dia murah langsung ya dibeli sama pembeli pembeli sendiri padahal tujuannya kan sebenarnya untuk end user yang harganya tiba-tiba tinggi ya lah pemerintah menjual dengan harga yang murah ya tahu murah ya dibeli lagi sama pembeli dijual lagi mahal ya paling nggak bisa tergantung kuat-kuatan aja ya tadi sudah ada jawaban yang nggak benar tadi sama Waldi tadi ya salah satunya adalah sebagai biaya promosi jadi memang itu anggap saja rugi, tapi rugi itu dia katakan sebagai biaya promosi. Ya kayak kita sudah belajar periklanan ini kan ada biaya ya ketika pengiklan ini memasang iklan atau membuat iklan ini kan sudah biaya. Jadi harga murah itu disubsidi, murahnya subsidi itu sudah dianggap sebagai biaya promosi, biaya yang dikeluarkan. Jadi tadi misalnya minyak itu harganya minyak goreng 2 liter itu harganya 25.000, dijual 20.000. Wah, oh, ibu-ibu udah tahu ini murah ini ya 5.000 ini adalah biaya promosi ya jadi biaya promosi ini biasanya ya tadi tuh mas buat masang iklan sekarang digunakan untuk buat subsidi gitu sehingga kesannya murah ya oke. Sekarang kalau mereka misalnya menggunakan strategi ini kira-kira alasannya apa ya kok misalnya pakai harga murah gitu ke apa sebenarnya strateginya bahkan dia mau rugi dianggap sebagai biaya promosi kenapa kira-kira teman-teman pikir ini ayo kita lagi latihan ya kira apa nggak salah maksudnya nggak ada salah benar mari kita diskusi gitu halo Kalau sekalian buat promo tokonya, Pak. oke Ya Pak, promo tokonya ya betul Ya. ya Di sini banyak promo lah gitu kan. Biasanya Ya. mulut ke mulut itu, Pak. Ya Cari betul nama, bisa Pak. jadi ya. Cari nama betul ya bisa apalagi ya biasanya kalau mart baru dibuka gitu kadang-kadang karena memang harganya murah ya tapi cuma hari itu ada brosur dan memang harga yang ada di brosur itu memang murah orang-orang datang di situ biasanya ada acaranya sekalian ya apa namanya ada badut ada pembagian apa balon dan macam-macam ramai betul ya jadi kenapa ada strategi seperti itu ya yang pertama dia adalah attract buyer ya, attract pembeli ya. Orang biasanya ke toko itu ya normal ya, ke toko itu normal ya. Tapi dia kepingin supaya banyak datang ke tokonya, ya banyak datang ke tokonya. Ya kalau nggak diiming-iming gitu nggak ada yang mau datang ya, ya biasa normal ya. Misalnya toko A ya sehari itu cuma ada pengunjung misalnya 1.000, dia kepingin jadi 10.000 ya caranya pakai strategi itu ya sehingga ketika ada murah itu orang datang ke situ ya orang datang situ rame-rame ya murah ini datang semua ya jadi normal 1.000 bisa jadi 10.000 ya jadi itu salah satu strateginya ya untuk mendatangkan itu kemudian yang kedua orang ketika sudah datang ke situ mereka sudah berniat untuk beli ya nanti ketika dia melihat ada iklan ini murah ya misalnya minyak goreng kunci emas 25.000 normal jadi 20.000 untuk 2 liter dia sudah berangkat dari rumah itu mungkin bawa uang 50.000 aku tak beli 2 liter misalnya 2 bungkus 2 pouch ya kayak gitu ya kan nah ketika di sana ya nah ini ada lagi satu lagi strategi yang mungkin kalian tidak tahu juga ya makanya saya sebenarnya mancing-mancing tapi kok gak ada yang jawab ini ayo anak Undika ayo berpikir apa ini ya
strategi lainnya kenapa kok harganya murah, selain memang itu disubsidi oleh promosi, barang murah ini tidak terbatas ya, maksudnya tidak tak terbatas seperti kayak kita beli barang gitu ya. Kalau misalnya habis sama apa namanya tokonya dimasukin lagi gitu. Ini enggak ya, barang yang murah-murah ini tadi itu yang ada di brosur ini sudah di kuota ya, sudah istilahnya selama persediaan masih ada di kuota ya. Loh, Pak Yusuf kok tahu? Ya, saya mengalami kejadian seperti itu ya. Kasusnya benar ya. Ini bukan menjelek atau apa ya. Saya tahu ya, saya lupa dapat tahunya dari mana, entah koran atau entah dari brosur yang mengatakan minyak goreng di Giant yang Margorejo itu murah. Saya ingat itu, rumah saya masih di Beratang ya kalau nggak salah. Rumah saya di Beratang ke Margorejo nggak terlalu jauh, saya ingat sekali itu. Saya sama istri berangkat ya ke sana ya. Rencananya ya tentu nggak hanya beli satu ya, beli beberapa. Ternyata ketika saya sampai di Giant ya, ternyata di tempatnya minyak itu kosong. Saya loh kok kosong gitu ya. Terus kita datang ke petugas bilang, sebentar Pak, mungkin belum dipasok. Akhirnya kita menuju ke belakang yang di gudang itu ya, banyak ternyata orang yang seperti saya ternyata. Ternyata kita nunggu lama ya sambil ngomel-ngomel gitu ya. Ternyata akhirnya keluar salah satu petugas yang menjelaskan bahwa minyak goreng itu yang murah itu di kota ya, sehari cuma dijual 10 pot atau berapa, sedikit lah ya, artinya ya di gudangnya itu saya yakin banyak, tapi yang khusus untuk yang murah itu dibatasin gitu loh. Wah, kita marah-marah ya, artinya nggak mungkin ya, nggak masuk akal, sudah diiklankan kayak gini cuma hanya dicatat segitu, padahal yang datang aja bersama dengan kita aja sudah berapa, 10 orang, belum yang tadi pagi atau setelah itu ya kan, nggak mungkin gitu ya. Tapi gimana lagi ya, kayak gitu tuh promosinya menurut saya ya nggak benar juga gitu ya, nggak ditunjukkan misalnya di apa namanya di iklannya ditulisin selama persediaan saya atau mungkin ditulisin apa namanya hanya sehari hanya kita batasin misalnya berapa pot gitu ya, nggak ada ya. Oke, kita sudah datang ke sana, memang kita sudah datang ke sana, kita sudah bawa uang, kita pulang nggak dengan tangan kosong? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Di sana kan juga ada merek-merek minyak goreng yang lain gitu ya, karena kita memang butuh minyak goreng ya, akhirnya kita beli minyak goreng lain yang memang apa namanya ya murah, tapi ya masih nggak gila gitu loh. Jadi normal di sana itu misalnya di luar itu 24.000 ya, dia jual juga 24.000 atau mungkin 23.900 gitu, selisih 100.000 ya. Sebenarnya dia sudah untung karena kan dia belinya banyak ya. Ya udah, kita nggak tangan kosong ya, kita beli terpaksa. Itu salah satu strateginya. Jadi salah satu strategi memberi harga itu orang datang ke toko itu ya, kan itu ya, supaya apa ya, dia apa namanya tidak hanya beli itu tapi juga akan beli yang lain, misalnya pakaian apa-apa. Kemudian yang kedua ya, kalaupun misalnya dia sudah datang nggak mendapatkan itu, dia pasti akan beli juga karena memang ada kebutuhan di merek yang lain. Dan itu mungkin ada merek lain yang memang murah tapi nggak disubsidi, memang sudah murah, akhirnya terpaksa beli itu ya. Tapi ini orang Indonesia atau orang-orang sekarang sudah makin pinter ya. Saya punya kejadian seperti ini, nggak menjelek-jelekan juga ya, ini fakta ya. Suatu ketika ada iklan di Jawa Pos ya, yang menunjukkan sebuah toko elektronik ini menjual TV LCD murah ya, murah LCD kalau nggak salah berapa inch ya, 21 atau 23, pokoknya murah ya. Adik saya yang memang kebetulan ingin beli TV telepon ke saya ya, kenapa orang hubungi saya, karena memang kadang-kadang adik butuh kartu kredit ya, belinya pakai kartu kredit, atau kadang-kadang minta masukan dari saya, sehingga adik saya tuh ngambilin saya di rumah saya, terus kemudian kita ke toko di situ. Ternyata di toko itu sudah ramai sudah ramai ya, dan ramainya nggak ramai yang biasa orang, tapi ramai kayak kerusuhan ya. Banyak polisi di situ. Saya bingung, ada apa ini, apa kerusuhan, apa banyak polisi gitu ya. Ini saya bilang tadi,
Sekarang toko tidak bisa menggunakan strategi kayak begitu, yang murah tapi cuma dijatah gitu ya, cuma dijatah terus kemudian nggak ada tulisan ketentuan dan syarat dan ketentuan berlaku, nggak ada, pasti akan dituntut. Jadi ceritanya toko elektronik itu jual TV LCD yang murah itu memang murah, sehingga selisih sekitar 500.000 ya, sehingga ya orang-orang beli, orang-orang datang ke situ. Orang-orang sudah tahu ya kebiasaan yang kayak gini, makanya tadi itu saya pancing, nggak ada ya, nggak ada jawaban dari kalian. Mereka loh, orang-orang sudah tahu semua bahwa itu pasti di kota ya, di kota ya. Makanya orang-orang itu datang sebelum toko itu buka. Ya, orang-orang itu datang sebelum toko buka. Biasanya orang kalau sebelum toko buka ini berarti kan sudah keinginan sudah sangat keras, apalagi ada iklan. Nah, orang yang sudah menggerombol itu ada salah satu yang kemudian inisiatif, Pak mau beli apa? TV di iklan ini. Oh iya, ya, ayo sekitar antri. Udah, Bapak mana nomor KTP-nya? KTP-nya kita bikin antri ya. Jadi datang yang lebih awal ya berarti itu urutan nomor 1, nomor 2 itu salah satu peserta tadi itu. Ya salah satu peserta tadi, karena tokonya misalnya buka jam 10 gitu, jam 8 sudah ada yang datang, jam 7 mungkin sudah datang. Yang awal tadi bikin daftar gitu ya, terus gitu ya. Dengan KTP didaftar gitu ya, mereka sendiri yang secara sukarela mulai seperti itu. Ketika dibuka mereka lari ya, mereka lari langsung masuk ke bagian misalnya televisi, langsung beli. Ya itu tadi saya bilang tadi itu strateginya ya itu tadi nggak bener ya, jadi toko elektronik ini. Jadi ketika orang-orang tadi itu datang ke situ terus dikatakan, saya di situ soalnya ya, banyak polisi dan dikatakan bahwa stoknya habis. Gitu, kotanya sudah memenuhi kota. Orang-orang marah karena apa? Yang beli televisi itu, yang sudah niat itu sudah tercatat ini loh. Gak ada orang yang beli lagi ya kita gitu loh. Ini kita sudah pagi ini ternyata dibilang ini nggak ketilang habis, kan nggak masuk akal. Mana gitu, mana TV-nya yang keluar tadi yang sudah itu? Ya soal alasannya lewat belakangnya kamu nggak tahu. Nggak percaya ya, nggak percaya. Tokonya keberatan karena yang datang itu kan banyak ya, datang banyak, mungkin kotanya sedikit atau apa. Akhirnya salah satu pembeli itu tadi melaporkan ke polisi, dikatakan bahwa toko itu telah melakukan penipuan. Datang polisi satu mobil, karena saya pas ke sana itu rada heran, ada mobil polisi di depannya ya, mobil polisi yang kijang itu loh ya, itu memang di dalam itu ternyata banyak. Akhirnya sama polisi ditanyain, kamu beneran atau tidak? Mana buktinya kalau terjadi penjualan? Nggak bisa memberikan jawaban. Akhirnya ya sudah, yang berapa tadi, yang orang tadi itu yang sudah antri itu beli dapat TV semua. Padahal tujuannya sebenarnya ketika orang datang dikatakan, oh TV-nya sudah habis, beli yang merek ini, ada datang lagi TV-nya. Tapi kan orang-orang sekarang pinter, kamu beli TV ya? Udah, saya catat gitu. Nah ketika sampai di kasir, dikatakan habis, nggak mungkin, ini yang beli TV itu yang ini gitu loh, bukan ada lagi yang lain, kok dikatakan habis gitu. Kalau kita sendiri tanya sama SPG-nya, habis ini aja Bu, bilangnya habis yang itu sih gitu ya. Lah saya termasuk yang terlambat ya, sudah berapa kuotanya, 50 buah atau berapa gitu ya, waktu saya datang itu sudah dipanggilin satu persatu, misalnya Yusuf ya bayar di kasir, diberi TV gitu. Jadi sesuai daftar gitu, karena kalau tidak tadi polisi tadi itu akan bawa pemilik tokonya karena melakukan penipuan. Tapi saya sudah ada datangnya, sudah agak siang. Mereka saya bilang sama adik saya, ini pasti kota. Kalau kamu ingin beli yang benar-benar harga sesuai koran itu, kita datang sebelum toko itu buka gitu. Ternyata adik saya itu siang datangnya. Ya sudah, karena saya nggak yang niat beli, dia yang beli. Ya di sana itu udah ketinggalan, yang harga itu sudah habis yang harga tadi itu ya. Akhirnya karena adik itu sudah niat beli TV, ya sudah memang beli TV itu tapi merek yang lain ya. Ini salah satu permainan kayak gitu. Makanya kalau saya sih itu cara-cara yang nggak benar ya, cara-cara nggak benar ya. Jadi kalau memang harganya murah ya, itu murahnya itu harusnya ya memang yang benar murah, bukan hanya kalau memang kota tulisin aja kotanya berapa gitu ya. Berikutnya adalah menonjolkan setting point suatu produk ya. Kita akan lihat nanti ya detailnya. Setting point suatu produk. Setting point itu sesuatu yang menonjol ya dari suatu produk ya.
kemudian menggunakan huruf tebal untuk kata-kata yang menjual ya. Terus kemudian bisa menggunakan sub-sub judul untuk membagi naskah dalam paragraf pendek. Kita akan lihat lebih detail ya. Contoh menggunakan headline yang mengarahkan. Misalnya headline-nya itu ada satu Roma, biskuit Roma ya. Not just Visa, Citibank Visa ya. Itu sudah mengarahkan. Artinya kayak biskuit Roma ini ya yang enak itu ya cuma biskuit Roma. Kartu Visa, kartu kredit Visa ya punyanya Citibank Visa. Padahal kan nggak hanya punyanya Citibank, banyak yang lain ya. Kemudian menggunakan slogan yang mudah diingat seperti kayak majalah Tempo, enak dibaca dan perlu. Terus majalah Hai ya, majalah Hai terus terang hanya Hai yang bisa begini, tapi majalah Hai itu sekarang sudah sudah mati ya, sudah bangkrut, sudah nggak apa namanya, sudah nggak dijual lagi. Mungkin kalian tidak pernah atau mungkin tahu ya atau bagaimana. Kalau saya baca majalah Hai ini sejak SD saya ingat saya ya. Majalah Hai ini kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu mengumumkan sudah tidak terbit lagi ya. Sedih juga sih karena Hai ini sudah menemani saya selama berapa tahun ya, mulai SD, bahkan waktu SMP dan SMA itu saya banyak membaca Hai ya. Terus kemudian yang tutup juga itu album Donald Bebek itu juga tutup itu. Banyak kok sekarang majalah-majalah yang tutup ya. Yang terkenal tabloid bola ya. Tabloid bola dulu itu setiap terbit setiap hari Jumat kalau nggak salah banyak orang beli itu untuk lihat skor ya. Udah juga nggak memproduksi. Belum majalah-majalah yang khusus seperti majalah langganan saya yaitu majalah Angkasa, majalah Komando ini sudah nggak terbit lagi. Ya, semakin banyak media massa yang sudah nggak terbit lagi. Nah ini terus kemudian tagline-nya perusahaan penerbangan Pan Am ya, Pan Am itu Pan American kayak Lion Air, kayak Garuda tapi di Amerika sana ya. Dia bilang tagline-nya adalah only the sun cover Pacific better than Pan Am. Artinya untuk semua tujuan sekitar Samudra Pasifik, Pan Am ini paling lengkap ya. Artinya kita mau kemana aja ada rutenya ya gitu, dia bilang begitu ya. Kayak mungkin kayak Lion Air ya, kalau untuk Indonesia itu Lion Air itu kayaknya semuanya sudah di cover sama Lion Air ya. Bahkan Lion Air punya penerbangan apa itu yang menggunakan pesawat propeller yang wings itu wings atau ya wings ya untuk rute-rute. Jadi misalnya di bandara-bandara yang kecil kayak Jember gitu, Banyuwangi juga dilayanin karena ada pesawat yang tadi propeller itu. Ku tahu yang ku mau, ini tagline yang lama ini spread. Yang baru tahu kalian tagline-nya spread yang baru? Rasanya nyegerin itu bukan, Pak? Kenapa? Yang rasanya nyegerin itu bukan? Betul sekali. Nyatanya nyegerin. Betul. Nah itu. Ya betul. Ya. Kemudian menonjolkan harga ya atau menebalkan harga ya, iklan-iklan Mart itu biasanya. Kemudian menonjolkan setting point suatu produk. Setting point itu yang ya kayak kalian misalnya motret sesuatu mana yang mau dijadikan fokus, ya itu namanya setting point ya, yang mau ditonjolkan ya. Contoh misalnya mobil, ada mobil baru, ini yang keren tuh apa sih? Oh dashboardnya ya, dashboardnya itu sekarang lebih apa? Normalnya biasanya mobil dashboard seperti ini, dia menggunakan dashboard yang kelihatan gimana gitu ya. Atau mungkin grillnya ya, grill itu yang di depan itu loh, di depannya apa itu radiator ya, itu di depan sendiri itu kelihatan beda, itu mungkin dipotret. Atau mungkin peleknya ya, itu ya kita nggak tahu ya, banyak hal yang mungkin mana yang mau ditonjolkan. Nah ini bisa kita diskusikan dengan pemilik produk, Pak ini yang apa yang baru ini, apa yang beda. Contoh kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu Oppo mengeluarkan produk yang di atasnya itu kalau ditekan gitu apa namanya flashnya sama kameranya itu naik ke atas ya. Kalau kemudian saya nggak tahu nekan apa dia bisa turun lagi, jadi mencungul gitu. Ini dipotret itu. Atau Oppo juga kalau nggak salah ya,
kameranya itu kan kalau HP biasanya ada dua ya, kamera depan dan belakang. Kamera yang depan ini biasanya jelek ya, yang bagus kamera yang belakang. Jadi kalau belakang misalnya resolusinya 10 megapiksel, yang depan ini untuk selfie cuma 5 megapiksel gitu. Nah, Oppo ini kalau nggak salah pada waktu itu punya kamera yang bisa diputar ya. Jadi kamera belakang itu diputar gitu, entah secara otomatis atau secara manual diputar sehingga juga bisa dihadapkan ke depan. Ya. Sehingga kamera yang resolusinya tinggi yang belakang itu bisa juga untuk untuk selfie yang ke depan ya. Itu iklannya ditunjukin ya, di foto agak lebih fokus ya, dizoomkan tentang kameranya yang bisa punya fitur seperti ini. Ini contoh ya. Kalian mungkin punya contoh, mungkin kira-kira ada produk yang setting point-nya apa gitu. Teman-teman ini suka lihat iklan apa enggak ini? Kalau Iklan YouTube, Pak. Hah? Iklan YouTube jarang lihat TV, Pak. Iklan YouTube. Oke, iklan YouTube itu apa misalnya? Silakan, mari kita diskusi ya. Karena kalau kalian tidak pernah lihat iklan, ya kalian juga tidak bisa membayangkan bagaimana membuat iklan. Ya memang seperti itu ya. Kalau kalian memang benar-benar ahli di iklan, ya harus banyak melihat iklan gitu. Baik iklan televisi, iklan radio, iklan cetak dan lain-lain. Ada yang mungkin mau memberikan cerita setting point iklan apa khas gitu. Ya, saya tahu itu yang kayak HP itu karena waktu itu saya beli HP atau gimana di Plaza Marina ya. Itu di tiang-tiangnya, kalau kita di Plaza Marina itu kan masuk terus di lantai 2 ya, lantai bawah kan restoran-restoran lantai 2. Nah, waktu kita naik kan ada tiangnya. Nah, tiangnya itu ditempelin dengan iklan. Nah, iklan-iklan sehingga saya iklan-iklan Oppo ya. Kalau nggak salah modelnya waktu itu kalau cewek Chelsea, kalau cowok itu Afgan kalau nggak salah ya. Nah, itu Afgannya itu diperlihatkan secara zoom kelihatan wajahnya, tapi HP-nya juga dilihatkan zoom, tapi ditonjolkan sisi kameranya tadi itu. Yang lain mau cerita? Ayo teman-teman yang aktif ini, jangan saya seperti radio ya. Bukan, saya sebenarnya lebih sebagai pengarah aja. Kalian yang harusnya berpikir, melihat gitu. Saya mau tanya, Pak. Siapa yang mau tanya? Monggo. Saya, Pak. Raffi. Kurang keras suaranya, dibanterin. Oh, sorry, Pak. Saya, Pak. Raffi, silakan Raffi. Itu bahkan saya pernah ngelihat iklannya Milo, Pak. Iklannya Milo Nutrition yang di pakai pakai view pandang sudut orang ketiga. Itu kira-kira bagus nggak, Pak? Kira-kira, Pak? Menarik nggak, Pak, menurut Bapak iklannya? Aku nggak paham maksudnya gimana? Iklan sudut pandang ketiga ini maksudnya apa? Jadi itu sudut pandangnya itu dari orangnya, Pak. Jadi dia kayak pakai Gcam gitu. Kan iklannya Milo toh, Pak. Jadi dia kayak kayak Milo kan berhubungan sama kayak olahraga gitu toh, Pak. Nah, jadi itu di iklannya tuh orang itu lari, Pak. Kayak mau nonton bola tapi macet gitu, Pak. Terus? Jadi dia pakai skateboard robot jalan tapi pakai point view kayak pakai Gcam di badannya gitu loh, Pak. Jadi diliatin dari sudut orangnya gitu, Pak. Itu kira-kira iklan kayak apa itu, Pak? Tapi sebentar, itu kamu yakin iklan atau vlog? Iklan, Pak. Dari YouTube soalnya, iklan Milo. Iya, enggak, maksudnya ada yang memang iklan, artinya ya memang yang memasang itu, yang bikin itu memang pengiklan ya. Bisa saja itu kayak vlog gitu, tapi kesannya seperti iklan ya, maksudnya enggak, apa Pak, ya? iklan, Pak. Emang iklan, bukan Oh gitu, iklan. Oke. Kalau memang iklan bisa saja ya, karena sekarang kan iklannya itu orang melihat media sekarang kan tidak hanya media di tradisional. Nanti kita belajar nanti, nah setelah ini kita nanti akan belajar ya media massa ya. Orang sekarang lebih banyak melihat media massa yang baru ya, bukan media massa tradisional. Media massa tradisional itu seperti koran, radio, televisi gitu ya, majalah. Nah, itu sekarang sudah jarang orang melihat. Makanya tadi saya bilang ada beberapa majalah atau koran itu yang sekarang itu atau tabloid itu sudah karena nggak ada yang membaca, nggak ada yang mau beli. Akhirnya sama perusahaan itu akhirnya ditutup. Yang tadi contoh Hai itu padahal saya ingat sekali waktu saya kenal pertama kali SD itu Hai itu sudah ada. Jadi Hai itu sudah ada sebelum saya kenal Hai. Berarti mungkin sudah lama sebelumnya ya. Mungkin karena saya pindah ya.
dari rumah saya di Karangempat, dekatnya Stadion 10 November. Terus saya pindah di situ, depan saya itu anaknya itu cowok semua ya, anaknya cowok semua, seangkatan dengan saya itu nomor 3, punya kakak laki, nomor 2 punya kakak nomor 1. Nah, kalau nggak salah kakaknya ini sudah, kalau nggak salah SMP atau SMA sudah besar, sedangkan saya itu masih SD ya. Jadi kakaknya ini yang langganan. Tentu yang baca dia dulu ya, tapi kan setelah itu habis gitu ya, kita baca ya, apa namanya, adiknya baca, saya ikut baca. Nah, itu mengenal itu. Sejak itu saya ya banyak baca, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Ada lagi misalnya Donald Bebek ya. Donald Bebek ini juga ketika saya sudah mulai mengenal membaca ini, Donald Bebek itu masih ada. Mulai ada. Buku. Kalau buku sampai sekarang masih ada ya, buku masih ada. Donald Bebek sudah nggak ada ya, banyak ya itu. Sekarang coba saya tanya aja ke kalian, survei ringan-ringanan aja ya. Siapa yang hari ini baca koran? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Siapa yang hari ini baca majalah? Majalah apa saja? Siapa yang hari ini baca tabloid? Tabloid itu kayak koran ya, tapi lebih kecil ya. Temanya lebih spesifik ya. Kayak koran, tapi koran kan umum ya, spesifik itu. Ada nggak? Oke. Sekarang saya tanya, siapa yang mulai bangun tidur atau hari ini yang mendengarkan radio? Saya. Saya kalau di Surabaya Pak, radio suara Surabaya. Raffi 2. Siapa lagi? Dengerin macet-macet ya. Ini ada 42 mahasiswa. Ini sudah 2 yang mengaku mendengarkan radio. Siapa lagi? Enggak banyak kan? Sekarang saya tanya lagi. Siapa yang hari ini nonton televisi? Saya Pak. Raffi. Lainnya? Saya. 1, 2, Saya, Pak. 3, Saya, Pak. 4, 5. Nah, ini televisi agak banyak ya. Nah, ini berarti untuk televisi masih hidup mungkin ya, meskipun nggak banyak ya. Cuma sekarang saya tanya lagi, siapa yang hari ini buka WA? Atau saya balik, siapa yang hari ini tidak buka WA? Nggak, saya ganti pertanyaannya. Siapa yang hari ini tidak buka WA? Belum buka WA? Mulai bangun tidur sampai sekarang. Nggak bisa Pak, Wong tadi Bapak memberikan informasi tentang kuliah aja di WA. Nah, iya itu Pak. Ya kan, ini sudah saya survei sudah beberapa tahun dan di berbagai kelas, mesti jawabannya hampir seperti ini. Kalau saya tanyakan mereka mengkonsumsi media tradisional, apalagi kayak berbau bacaan, kayak chat, kayak koran, majalah apalagi ya, tabloid, hampir nggak ada ya. Tapi kalau saya tanya media tradisional gitu, media baru, internet gitu, makanya Pak, kalau saya baca Line Today termasuk media cetak atau tidak gitu, termasuk berita ya, bukan tuh, ya tetap berita, tetapi bukan media cetak, bukan media tradisional Line Today, berarti media baru namanya internet. Kita nanti akan belajar ya. Ternyata anak-anak sekarang sudah berbeda konsumsinya. Maka ya sekarang ini memang banyak bentuk. Misalnya saya bangun tidur atau dalam ketika saya beraktivitas, saya pasti mendengarkan radio, mulai bangun tidur sampai nanti sore ketika mau maghrib baru saya matikan radio. Setelah sholat isya mendengarkan radio lagi, meskipun radio saya itu bermacam-macam ya, ada yang radio beneran yang analog itu, yang sekarang itu radio digital ya, karena radio analog itu radio saya sampai rusak gitu. Ya akhirnya saya pakai radio digital, saya dengerin pakai pakai laptop, tapi radio beneran ya, radio bukan tadi siapa itu tadi Daniel ya, itu. Nah sekarang kalau YouTube, ini kadang-kadang iklan YouTube ini nggak ada durasinya, maksudnya nggak ada batasan. Kalau di televisi itu semakin panjang, semakin mahal. Sedangkan kalau kita masang iklan di YouTube, nggak ada harganya. Yang ada itu
berapa kalinya ya. Toh misalnya kamu iklanmu cuma 5 detik, iklanmu 10 detik, iklanmu 2 menit, iklanmu 5 menit, ya nanti ya sama YouTube dikeluarin, terus kemudian kamu hanya apa ya, kamu gak bisa nyekip apa namanya video ini selama 5 detik ya, minimal 5 detik, baru 5 detik kamu boleh nyekip. Jadi saya lihat iklan-iklan YouTube ini nggak ada apa ya, keseragaman durasi, kadang pendek, kadang panjang gitu. Ada yang kadang-kadang iklan di YouTube itu musik ya, klip musik ya, itu ya sekitar 5 menit gitu. Ya tapi tetap ya setelah kita lihat berapa 5 detik itu ya setelah itu bisa skip ya. Sehingga iklan-iklan yang seperti yang ditanyakan tadi itu yang bergaya seperti kayak menurut saya gaya vlog itu ya nggak masalah ya, memang trennya seperti itu yang kayak iklan-iklan sekarang gitu saya lihat ya, bukan iklan-iklan yang tapi saya lihat di beberapa tetap iklannya itu masih bergaya iklan yang lama, jadi durasinya sudah jelas, ada apa namanya, sudah kayak direncanakan awalnya gimana sampai akhir. Tapi ada yang sekarang bergaya kayak ya vlog, artinya nggak sudah direncanakan juga durasinya berapa kayak gitu. Apakah efektif? Ya sekarang nanti kita akan belajar ya. Artinya dengan berbeda tujuan, berbeda segmen, terus kemudian dengan berbeda apa namanya, dengan berbeda kebudayaan, teknologi macam-macam, bisa saja hal itu efektif ya. Jadi ya kita akan melihat lagi kalau memang tujuannya itu misalnya untuk YouTube dan itu iklan itu memang lagi tren dengan menggunakan 3D ya. Kalau nggak salah sekarang ada modelnya itu 3D 360 kalau nggak salah. Jadi kameranya kayaknya diletakkan di tengah jalan gitu. Kita bisa melihat semuanya mulai dari atas, bawah, kiri, kanan kayak gitu. Itu bisa aja nggak masalah ya gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Banyak sih sebenarnya yang berbau-bau untuk setting point ya. Kemudian bisa membuat subjudul untuk memasuki naskah dalam paragraf pendek, misalnya warna gelap dan kontras dengan iklan lain, sehingga melihat iklannya itu, atau mengatur sedemikian rupa sehingga bisa melihat atau terpaksa melihat headline-nya ya. Oke, attention sudah ya, attention sudah. Sekarang tahap berikutnya adalah interest. Kalau attention itu kita minta orang untuk meluangkan atau memberikan kesempatan pada kita ya untuk apa ya, ngomong gampangnya. Dan track attention itu menarik perhatian supaya mereka yang sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing berhenti sejenak untuk memberikan perhatian kepada kita. Udah, sekarang mereka sudah berhenti ya. Contoh misalnya kita di pasar gitu ya, mau beli apa disuruh sama orang tua, kemudian ada orang gitu sambil teriak-teriak misalnya, teknologi terbaru hanya bisa Anda dapatkan di sini, orang-orang bergerumul, kita mungkin noleh gitu, lihat kok ada yang menarik, mungkin kita akan berhenti ya, berhenti mungkin ya. Di sini kita bisa melanjut atau kemudian belok kanan. Ini kita akan lihat dulu tahap kedua yaitu interest. Oke, ketika kita berhenti, kita selanjutnya iklan itu harus menjelaskan interest ya. Interest itu yang seperti sudah saya jelaskan. Apa yang bisa disampaikan yang memberi keuntungan pada dia ya. Kalau ternyata oh ternyata ini jualan begini dan saya lagi nggak butuh, nggak ada keuntungan bagi saya, kita lanjut ya, lanjut jalan lagi beli apa yang diminta orang tua. Tapi kalau misalnya iya ya, coba aku mendekat lagi untuk memperhatikan lebih detail apa yang diomongkan, apa yang didemokan, nah itu ya. Nah sekarang tuh kok ini tuh kok selesai interest. Bentar. Ya. Ini bentar, salah iklannya.
Sebentar ya. Nah ini, ya. Oke, interest ya. Bagaimana mereka berminat dan ingin tahu lebih jauh? Maka di sini iklan harus bisa meningkatkan lagi perhatian mereka ya. Ditingkatkan nggak hanya sekedar perhatian, kalau bisa ditingkatkan menjadi minat ya. Sehingga menimbulkan rasa ingin tahu lebih rinci. Caranya bagaimana? Caranya adalah membuat sub headline ya. Jadi tadi ada headline judul, kemudian ada sub judul ya, namanya sub headline. Yang lebih menggoda, misalnya contoh ya, ini iklan apa namanya KPR ya, kartu PR. Misalnya tadi sudah ngomong misalnya apa deadline-nya, sekarang sub headline-nya di bawahnya, hanya separuh dari makan siang Anda, hanya separuh dari makan siang Anda bisa mendapatkan KPR Express dan kartu Visa. Artinya kadang-kadang orang kalau bekerja mau mengurus biasanya menunggu waktu jam istirahat ya. Jam istirahat itu 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Ini kalau kita ngurus di situ itu cuma setengah jam, itu sudah bisa ya, bisa mendapatkan KPR Express. KPR itu kredit pemilikan rumah ya, biasanya rumit ya dan lama. Ini katanya cuma setengah jam. Nah, ini sudah bisa mendapatkan KPR, bisa juga mendapatkan kartu kredit. Nah, ini kan luar biasa. Orang kan beneran tak gitu. Ya, ini akibatnya apa? Nanti mungkin orang datang ya. Kalau misalnya jadi lebih panjang, misalnya jadi 1 jam atau 2 jam, mereka kemudian oke lah gitu ya. Karena selama ini lebih lama gitu ya. Terus kemudian contoh ini iklan lagi yang lain di Auto 2000, semua urusan jadi mudah gitu ya. Kebetulan saya dulu pernah beli mobil di Auto 2000 memang ya. Ini semua urusan jadi mudah. Ini bukan iklan ya, tapi kadang-kadang ya memang begitu. Jadi semua urusan itu di-handle sama dia. Jadi saya waktu itu beli mobil bekas sebenarnya. Sebenarnya bukan apa ya, mobil itu mobil yang sudah dibeli sama orang ya. Terus kemudian dia itu ambil kredit pakai Auto 2000 ya. Dia jual ya. Dia jual tapi dia masih utang kredit gitu. Saya beli tapi saya nggak mau meneruskan kredit ya. Jadi saya datang ke Auto 2000, uangnya saya berikan ke dia, dia lunasin, dikeluarkan apa namanya surat-suratnya macam-macam, terus diberikan ke saya kayak gitu ya. Nah, ternyata ketika saya beli ya memang saya sudah tahu ya nomor polisinya itu B ya, nomor polisinya B ya, tapi saya melihat itu senang ya, mobil itu bagus ya, kayak yang di apa namanya, kayak yang di DPWA saya itu ya, mobil itu saya senang, sejak awal itu melihat saya senang ya, saya beli. Terus kemudian nomor polisinya B dan apa namanya nomornya ini mau mati 1 bulan ya. Bayangkan saya datang di situ ya, wis beres ya. Jadi diurus sama dia macam-macam. Saya sudah tinggal dapat nomor yang baru. ya ini contoh, saya nggak perlu ke Jakarta, saya nggak perlu ke apa ya, mobilnya ada di sini di Surabaya, tapi nomor polisinya B ya, nggak tahu urusan administrasinya apa, saya minta Auto 2000 atau 2000 bilang biayanya segini, ya sudah selesai ya, saya suruh datang lagi sebulan lagi, dan benar memang ya beres ya. Oke, berikutnya adalah apa? Desire ya. Tadi kita sudah memberikan perhatian, kemudian kita tahu bagaimana itu memberi keuntungan buat kita. Misalnya contoh, kita mau beli rumah, ternyata beli rumah ini nggak terlalu berbelit-belit cepat kok, anggap saja setengah hari, ternyata bisa. Ini kan interest ya. Atau tadi itu, saya mau beli mobil, tapi nggak mau ribet ya, macam-macam ya, kecuali kali cash gitu ya. Ini kalau beli kredit ini kan agak ribet, ternyata bisa ya. Berikutnya adalah kita jadi keinginan beli ya, desire ya. Apa yang ditampilkan di iklan untuk menimbulkan desire? Ya, ini adalah kebutuhan keinginan mereka untuk memiliki, memakai atau melakukan sesuatu yang harus dibangkitkan. Jadi ditimbulkan, dalam istilah saya, nafsunya untuk memiliki barang itu ditimbulkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan sub headline yang menggoda ya, misalnya gairah Amerika, sudahkah Anda merasakannya? Ini contoh iklan rokok ya. Lady Card
special card for special lady, bank niaga ya. Jadi ini apa namanya, kartu kredit bank niaga, tapi sekarang namanya ganti bank CIMB niaga ya. Kartu kredit yang khusus untuk, katanya sih, wanita gitu. Sehingga kalau kita memiliki kartu kredit itu kesannya ini kartu kredit khusus untuk spesial wanita, wanita yang spesial. Ini kan menggoda kan, waduh ini keren ini gitu ya. Oke, berikutnya adalah conviction. Nah ini yang menarik ya, conviction. Kalau di teori yang lama, di model lama langsung action, ternyata memang tidak mudah untuk orang setelah desire langsung kemudian action. Harus diyakinkan, harus diyakinkan, artinya dibuat mereka percaya ya bahwa mereka telah mengambil keputusan dengan benar. Ya, di conviction ini kita menimbulkan rasa percaya diri mantap pada calon konsumen, pada produk yang kita iklankan, sehingga mereka merasa tidak salah membeli produk itu. Caranya apa? Yaitu bisa menggunakan seperti kegiatan testimoni, peragaan, sampel ya. Jadi contoh misalnya testimoni ya, kita pakai, ada orang gitu, oh saya sudah beli produk ini dan saya puas. Ini orang percaya, apalagi kalau yang testimoni ini orang yang apa ya, yang bisa dipercaya, orang tokoh gitu. Misal contoh, misalnya Syahrini gitu ya, Syahrini bilang, oh aku pakai sabun ini cocok loh bagi kulitku ya, sambil apa itu kenes-kenes gitu ya ngomongnya ya. Wih, Syahrini aja beli loh gitu. Wah, ini kan kita jadi percaya ya, itu testimoni. Atau peragaan, dibuktikan ya, didemokan ya. Makanya kemarin saya bilang ada beberapa yang promosinya itu datang ke rumah-rumah untuk meragakan, mendemokan. Ibu-ibu PKK dikumpulin kemudian didemokan, ini loh cara menggunakan alatnya. Misalnya mau memotong, wah ternyata gampang, normalnya susah, begini terus gampang, ini peragaan. Atau beri contoh ya, sampel diberikan gratis ya, tentu ukuran yang nggak besar ya untuk mencoba gitu, silahkan mau dicoba, kalau cocok ya nanti bisa beli di toko ya, seperti itu. Ini conviction ya. Nah, hal lain yang bisa membuat conviction adalah bisa menunjukkan ya, di dalam iklan itu, di iklan itu kita sampaikan bahwa perusahaan ini sudah punya pengalaman yang lama ya. Contoh jamu ibu ya, berdiri sejak yang berdiri sejak itu bukan jamu ibu ya, Nyonya Menir ya, berdiri sejak tahun berapa itu. Ya gitu ya. Jadi perusahaan ini sudah lama loh, bukan perusahaan ecek-ecek yang kemarin baru berdiri, ini lama ini. Jadi kalau Anda beli produk ini jangan khawatir, produk ini sudah kami memproduksi sejak zaman Belanda dulu, zaman Jepang, zaman Orde Lama, Orde Baru, kayak gitu ya. Terus kemudian di dalam iklan itu bisa kita sampaikan adalah hasil uji coba pihak ketiga ya. Jadi contoh misalnya begini, ini contoh di sini ya, di PowerPoint ya. AC SAP ya, yang ada apa namanya, fitur plasma cluster. Jadi AC itu ada fitur namanya plasma cluster, itu kalau dinyalakan tidak hanya buat dingin, tetapi dia bisa mematikan kuman di dalam kantor, di dalam ruangan itu ya. Nah ini kan klaim ya. Nah ini kalau kemudian di dalam iklan itu ditunjukkan, ini loh hasil laboratorium, tes laboratorium misalnya Universitas Indonesia gitu, atau dari STB, orang percaya, oh ini beneran, ini kenyataannya ada apa namanya, ada dari pihak ketiga gitu yang bisa diakui. Makanya kalau yang ini kalau bisa semakin orangnya semakin dipercaya, dianggap netral apa ya, kayak misalnya kampus dianggap netral gitu. Kalau swasta orang mikir ya swasta kan dibayar ya, tapi kalau nama laboratorium universitas orang percaya. Atau contoh ini ya, iklan apa namanya, hemat BBM ya, misalnya contoh saya pernah baca itu iklan ini sepeda motor ini hemat ya, 1 liter bisa sampai ini, ada bintang-bintangnya. Kemudian saya lihat di bintangnya itu hasil tes majalah apa misalnya, saya lupa, atau Auto Plus atau Auto Trend atau apa. Nah ini kan
kita tahu wah, ini majalah ini kan bisa dipercaya. Berarti ini apa namanya, Irit ini bukan pengakuan pabrik sepeda motor itu loh, bukan apa namanya klaim, tapi ini orang lain yang membuktikan. Nah ini orang semakin yakin gitu. Saya memang sempat juga melakukan itu gitu. Ya kemarin waktu saya beli sepeda motor Beat, saya sempat riset sebenarnya sepeda motor yang irit untuk yang kelas apa Matic yang tengah-tengah ini ya, bukan yang besar ya, jadi yang tengah-tengah yang cc-nya agak kecil ya, ada Beat, ada Mio, ada kalau Suzuki itu apa mereknya ya, apa produknya namanya, Next Pak. Next ya. Kalau yang cc lebih besar itu, kalau Honda itu Vario, kalau Yamaha itu yang Matic itu apa ya? NMAX. NMAX. NMAX bukan, di bawahnya lagi. Sekelas sama apa gitu? Kalau yang apa? Aerox. Aerox ya? Kayaknya sih nggak seperti itu. Frigo, Pak. Hah? Frigo. Frigo. That's right. Pokoknya aku seperti itu. Aku sampai riset ya, aku sampai cari-cari gitu. Ternyata memang iklan ini sangat berpengaruh ini. Ya memang tergantung ini ya, bagaimana cara ngeteksnya dan bagaimana macam-macam ya. Ternyata hasilnya bisa berbeda-beda ya. Ya kalau kalian, menurut kalian, pengalaman kalian ini di luar kuliah ya, ngobrol aja. Kalau seperti kelas kayak Beat itu, siapa yang paling irit? Mio, Beat, atau Next? Pengalaman kalian? Beat, Pak. Oh, Honda Pak, pokok Honda irit Pak. Honda Beat. Kalian termakan iklan berarti ya. Ora Beat, ora sweet. Kalian termakan iklan ya. Saya melakukan riset ya, ternyata memang hasilnya yang di lapangan itu yang bukan berdasarkan apa ya, orang anak-anak sendiri yang ngetesnya sendiri, itu malah justru yang paling irit itu Suzuki katanya. Next itu paling irit ya. Kemudian yang kedua Honda. Itu Pak. Kenapa? Mesinnya bagus Next Pak. Ya, cuma iklannya itu kan nggak sampaikan. Terus Beat, terus kemudian Mio sama Beat ini nggak terlalu beda ya. Dan akhirnya saya beli Beat baru, kemudian saya beli juga waktu bersamaan bareng ya, selisih mungkin beberapa minggu ya, Mio, tapi Mio bekas ya, sudah 3 tahun yang lalu, 3 atau 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, Mio GT ya, Mio GT. Kalau ada Mio, terus Mio Sporty, terus Mio apa, saya Mio GT ya. Ini saya tes ya, saya sendiri ngetes ya, saya berarti yang ngetes ya. Caranya adalah saya isi penuh ya, bensinnya saya isi penuh ya sampai pas kalori itu, kemudian saya pakai, terus kemudian saya isi ya. Ketika saya isi itu saya minta bonnya ya, saya minta isi penuh lagi ya, kemudian saya minta bon, kan langsung ketahuan yang pakai yang pom bensin itu, jadi berapa liter gitu ya, sampai berapa koma gitu kan kelihatan ya kalau ketika penuh. Terus kemudian ketika pertama kali ngisi itu saya tulis kilometernya berapa, jadi ketika saya ngisi kedua penuh, itu berarti kan ketahuan jaraknya antara pertama kali ngisi dengan yang kedua ngisi. Nah, jarak saya bagi dengan bensin yang tadi saya penuh kosongin kayak gitu ya. Saya tes ternyata nggak terlalu beda loh antara Beat saya yang paling baru dengan Mio saya GT yang sudah 2 tahun sebelumnya. Padahal setelah itu untuk Beat itu, Mio itu ada yang teknologi baru lagi, saya lupa Mio apa itu. Ya jadi sebenarnya bukan Mioku yang ini, tapi Beatnya yang ini, kalau yang kelas yang GT di bawahnya lagi. Ya, nah ini contoh ya. Jadi kita bisa diyakinkan kalau menggunakan pihak ketiga. Terus kemudian lagi untuk bisa meyakinkan, kita bisa menampilkan penghargaan ya, penghargaan yang diraih. Contoh, saya ingat sekali ketika mobil Nissan X-Trail pertama kali masuk di Indonesia, iklan-iklannya selalu di atasnya itu diberi kayak
orang-orang kaisar itu kan kayak ada daun gitu ya, nah, menunjukkan. Dan kalau kita lihat film-film yang dapat penghargaan itu kayak ada daun apa ya, daun palem istilahnya ya. Nah itu yang menunjukkan penghargaan. Dia bilang best car in Japan langsung 2001, 2002, 2003 gitu. Artinya mobil Nissan ini di Jepang ini mobil terbaik gitu loh. Nah, orang Jepang aja yang gampangnya di situ pusatnya produsen mobil aja Nissan ini terbaik di kelasnya, harusnya di negara lain bisa kan ya, benar. Akhirnya memang setelah itu Nissan X-Trail itu memang untuk kelas itu yaitu SUV itu dia terbaik ya penjualannya ya. Tapi setelah itu nanti kalah dengan Honda CR-V ya. Tapi setelah itu kalah lagi sama Toyota Fortuner ya, udah. Tapi Nissan sempat ya, karena pada waktu itu yang kelas SUV yang agak yang besar ya. Jadi untuk kalau Toyota itu Land Cruiser, kalau Honda itu CR-V, kalau Nissan itu X-Trail ya, kalau Chevrolet itu Captiva kalau nggak salah. Ini yang kelas, tapi di bawahnya ada kecil ya, SUV yang kecil. Kalau Toyota itu Rush kayak gitu ya, Honda itu HR-V atau BR-V kayak gitu. Nah ini yang besar ini ya. Kalau Nissan yang SUV yang kecil itu apa itu? Yang modelnya kayak kodok itu apa itu? Apa namanya itu? Lupa. Nissan apa itu? Nah, ya. Terus kemudian berikutnya bisa diperlihatkan ya tenaga ahli yang ketika seperti merancang ya sedang membuat. Jadi diperlihatkan kayak di laboratorium orang menggambar atau dilihatkan ketika bereksperimen gitu ya, kayak contoh iklannya yang tadi itu yang siapa yang bilang tadi bahwa orang pintar menggunakan apa tadi itu kan ditunjukkan kayak lab kayak gitu ya, itu orang percaya kayak gini ya canggih ya kayak gitu ya. Ini semuanya adalah bisa meyakinkan ya, bisa meyakinkan orang membaca iklan ya. Jadi ditambahin seperti ini, orang semakin yakin bahwa keputusannya sudah benar. Dia sebenarnya sudah yakin ya, artinya bukan yakin, dia sudah mengambil keputusan beli ini. Tapi kan sekali lagi manusia itu pada dasarnya pelit ya, artinya ketika dia melakukan sesuatu, dia kepinginnya mendapat sesuatu juga yang sama, kalau bisa lebih gitu loh ya, lebih. Nah, jangan-jangan saya salah ngambil keputusan, kalau salah ngambil keputusan saya rugi loh ya. Ternyata dikatakan irit, tapi ternyata nggak irit misalnya. Saya beli ini jangan-jangan salah gitu ya. Nah itu diputuskan itu ya. Kemudian ada lagi tambahan dari saya ya. Salah satu selain untuk penghargaan itu adalah biasanya ditambahkan ini apa namanya penjualan tertinggi ya. Jadi apa namanya pengiklan itu atau perusahaan itu menjelaskan bahwa produknya ini laku keras ya. Kalau istilahnya itu kalau buku itu bestseller ya. Kalau film itu namanya box office ya, itu ditunjukkan ya. Jadi gampangannya jangan khawatir ya. Orang yang memilih ini banyak kok. Kalau misalnya salah jangan khawatir. Nggak ada salah, nggak ada saja yang salah. Tapi banyak ada temennya gitu gampangannya. Karena bestseller, saya sendiri juga selalu kadang-kadang gitu. Jadi kalau misalnya saya beli buku gitu ya, daripada repot-repot saya lihat di depan itu kadang-kadang sudah disusun bestseller ya, saya udah milih aja, kan nggak mungkin saya beli buahnya, paling cuma 1-2, daripada bingung beli apa, lihat aja yang sekarang lagi bestseller apa ya, toko buku Gramedia, apa namanya, toko buku selain Gramedia itu, apa kok lupa saya, di apa, Togamas, itu di depan itu kan sudah ada kayak itu, atau kalau kita dulu beli kaset ya, itu ada namanya bestseller, kaset DVD kayak gitu ya. Itu orang nggak apa namanya diyakinkan ya, oh kamu nggak salah kok ini loh orang-orang kayak gitu ya. Karena nggak sempat lagi atau lihat film bingung, waduh aku dulu film apa yo, lihat aja filmnya lagi box office apa. Ya sudah nonton itu orang bilang ini bagus kok, kalau enggak pasti nggak ada yang nonton ya. Ini contoh. Ini adalah contoh conviction ya. Baru yang terakhir adalah action ya, segera melakukan tindakan. Nah untuk action ini kita bisa menggunakan kata-kata perintah, kata-kata perintah dan kata-kata dasar, nggak usah ditambahin dengan imbuhan antara awalan akhiran. Jadi harus kata-kata dasar ya. Jadi kata-kata harus memenuhi syarat singkat, padat, sederhana dan sopan ya. Contoh misalnya beli
langsung, bukan dibelikan, belilah, langsung beli. Bukan ambillah, bukan ambil, ayo hubungi, berikan, gunakan, ya. Apa itu? Rasakan, lihatlah, dapatkan, kerjakan, kirimkan, ya, gitu. Percayalah, selamatkan. Ini masih ada apa namanya, masih ada tambahan ya, percaya, tapi percayalah, selamatkan, ceritakan, datanglah, tanyakan, tuliskan, pergilah, cobalah, katakanlah, mulailah, pandanglah, itu contoh. Ya, itu yang kemudian iklan itu dibawa sendiri, kemudian terjadi action. Begitu teman-teman, aplikasi terhadap apa namanya, aplikasi terhadap apa namanya, iklan terhadap model proses komunikasi periklanan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada sampai? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada? Belum ada, Pak. Saya baca di chat ini. Oh, nggak ada chattingnya, tidak bisa Pak. Apa ini? Susah Pak kalau WA mah. Ya, ya, ya. Jadi hari ini kita belajar tentang model proses komunikasi periklanan, kemudian aplikasinya terhadap iklan. Ya, apakah ada tugas? Jangan dulu ya, nanti setelah UTS saja kita berikan tugas. Kalian fokus saja untuk belajar. UTS-nya apa? UTS-nya apa Pak? UTS-nya adalah kalian ujian tulis. Ya, memang kebiasaan saya ini, kalian memang meskipun tujuannya adalah punya kemampuan, ya misalnya kemampuan buat iklan seperti hard skill, tapi kalian harus paham juga teori-teorinya, bagaimana membuat iklan yang benar, kalian juga harus paham. Nah di UTS ini biasanya saya ujian tulis supaya kalian teori-teorinya ini adalah apa namanya, kalian mapan ya, apa namanya, kuat ya. Nah UTS-nya ini nanti saya minta kalian mengerjakan di My Brilliant. Sekali lagi, nanti saya minta kalian mengerjakan UTS-nya di My Brilliant ya. Jadi yang nanti saya koreksi ada di My Brilliant ya. Memang saya belum memanfaatkan secara belum saya gunakan di My Brilliant. Kalau semester kemarin ketika ada kuliah daring ya, saya menggunakan Google Classroom ya. Ujiannya juga mengerjakan di sana. Jadi konsepnya itu kayak Google Form ya, kayak Google Form, di mana nanti ada soal, misalnya soal nomor 1 ya, jelaskan tentang model ini, terus ada formnya, kalian tinggal ngisi di jawabannya situ. Nomor 2 soal, di bawahnya ada jawaban, kalian ngisi di situ ya. Sehingga nanti kalau kemudian sudah selesai tinggal submit. Nanti di sesi saya langsung saya bisa ngoreksi. Nomor 1 benar ini poinnya, karena setiap soal itu saya beri poin-poin ya, karena tergantung ke tingkat kesulitan. Nomor 1 poinnya 20. Kalian bisa menjawab benar, saya beri poin 20. Oh ini benernya misalnya separuh, saya beri poin 10. Terus gitu, kalau saya submit langsung ketahuan total nilainya ya. Kemudian kalian akan diberitahu oleh sistem. Itu dulu kalau Google Classroom ya. Karena sekarang kita memakai My Brilliant, insya Allah saya juga menggunakan itu. Tapi saya belum explore ya. Tapi saya kepinginnya pakai itu ya. Jadi nanti kalian pantau aja di grup ya. Di grup insya Allah besok saya akan bikin mulai soalnya. Kalau ternyata di My Brilliant bisa untuk membuat soal itu, saya minta kalian mengerjakan di situ. Jadi nanti mungkin di jamnya waktu UTS, nanti kalian diberi soal ya. Kalian mungkin download soalnya ya. Kalian bisa copy paste ya soalnya ya di Word ya, di Word. Terus kemudian kalian jawab di situ ya. Nomor 1 soalnya apa, kalian jawab di situ ya. Mungkin nggak harus urut ya, nggak apa-apa ya. Yang penting mana yang, atau mungkin soalnya ditulis semua 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kerjakan yang menurut kalian mudah ya. Kalian tulis di situ. Terus kemudian tolong misalnya diberi waktu 2 jam, kalian selesaikan kira-kira kalian beri space setengah jam sebelumnya. Jadi kalau misalnya mulai jam 2 selesai jam 4, jam setengah 4 udah selesai ya. Nah, kalian masuk di My Brilliant ya, di soal itu, terus kalian copy paste kan jawabannya ya. Nomor 1 mana masukkan, nomor 2 masukkan, nomor 3 kemudian kalian submit ya, kayak gitu ya. Terus kemudian yang Word ini di save ya, dan kalau memang kampus minta untuk kalian untuk mengumpulkan tugas, karena kalau pengalaman kemarin itu daring itu kalian mengumpulkannya itu kayak mengumpulkan tugas, jadi di Word di submit kan di
apa namanya di sistem kampus ya, kalau nggak salah dulu di Brilian juga ya. Tapi saya nanti dapat dalam bentuk file ya, saya baca lagi kemudian saya ngoreksi. Kayak biasanya sih, cuma kalian tulis ya, biasanya di kertas, ini kalian tulis di Word, kemudian saya ngoreksi. Ini saya nggak mau ada yang lebih canggih, maksud saya pakai Google Classroom. Maka Google Classroom saya baca langsung saya beri nilai ya, langsung ketika saya submit nilainya sudah ditotal secara otomatis, langsung ketahuan. Terus kalian juga akan diberitahu juga nilainya ya, dapat nilai apa ya. Kalau yang ini baru saya inputkan ke Sikca, baru kalian tahu. Tapi ini kalian bisa tahu ya, apa namanya, langsung ketahuan. Jadi nanti kalian bisa memantau apakah saya salah ketika nginput. Jadi soal ketika misalnya kalian chat beri nilai 80 tapi saya salah memasukkan ke sistem jadi 70, kan bisa protes ya kayak gitu ya. Sedangkan kalau yang tadi itu kalian nggak bisa memantau ya. Biasanya kalau normalnya itu kalau UTS gitu setelah selesai itu ya, besoknya kita masuk, UTS-nya saya bagi ya, saya bagi. Terus kemudian saya ngomong sama kalian, tolong dicek di si Cica apakah saya sudah benar dengan saya memasukkan nilai berdasarkan yang saya bagi itu. Tapi kalau ini kan susah ya, makanya paling enak ya pakai itu ya. Sekali lagi, nanti UTS-nya adalah ujian tulis ya, teori ya. Tapi karena ini daring ya, kayaknya saya tidak bisa menggunakan model buku tertutup, ujian tertutup ya. Kita terbuka aja, silakan kalian mau ambil catatan boleh, ngambil dari internet boleh, dan macam-macam. Makanya sifatnya nanti lebih ke isi ya. Kalian pahami secara teori, tapi nanti kalian akan melakukan analisa-analisa atau isi-isi ya, kayak gitu. Saya akan melihat bagaimana kalian menguasai teorinya dan bisa menjawab persoalan itu dengan teori yang kalian kuasai ya, gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? UTS-nya materinya mulai pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang.